kami bersyukur karena pada malam hari ini kami boleh dipertemukan melalui media Zoom ini. Kami akan bersama-sama menggali, mempelajari, merenungkan firman Tuhan dan sekaligus juga berbagi berbagai pengalaman, dan kami akan membuat juga komitmen-komitmen yang penting bagi kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk kehadiran dari Pendeta Tabita yang berkenan untuk memimpin dan membimbing kami semua pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkatinya sehingga apa yang dilayankan juga sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Kami doakan untuk saudara-saudara kami yang belum bergabung, kiranya mereka juga senantiasa berada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak yang saya kasihi, pada malam hari ini kita menyelenggarakan program yang namanya Pendaki. Ini diadakan setiap Rabu jam 7 malam. Nah, Pendaki adalah kependekan dari pendalaman Alkitab, di mana kita akan bersama-sama berbagi pengalaman mengenai topik-topik yang dibahas. Kemudian kita juga akan membahas Alkitab terkait dengan topik tersebut, dan pada akhirnya kita akan bersama-sama membuat komitmen apa yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga jikalau kita memang secara berkala mengikuti Pendaki ini, maka diharapkan juga terjadi pertumbuhan kehidupan spiritual yang baik dan sehat. Kami sangat bergembira menyambut dengan hangat rekan-rekan dari berbagai jemaat dan gereja, dan berharap juga bahwa Pendaki pada periode-periode selanjutnya tetap dapat diikuti. Kami berterima kasih kepada Bu Tabita yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah segala kesibukan mempersiapkan kuliah. Bu Tabita menekuni pendidikan Kristiani, menyelesaikan S3-nya di Boston College, dan Bu Tabita juga sekaligus yang memperkenalkan sebenarnya ya metode berbagi praksis Kristen yang digagas atau ditelurkan oleh Thomas Groom. Nah, nanti Bu Tabita barangkali bisa memberi pengantar perkenalan mengenai metode ini. Ya, kalau tenangan begitu. Saya tidak akan berpanjang-panjang. Nah, supaya semuanya bisa mengikuti apa yang disampaikan Bu Tabita, nanti ketika Bu Tabita memberikan uraian teks Alkitab, barangkali semua bisa di-mute, karena pada awalnya, kalau pada awal yang diharapkan adalah keterlibatan kita, partisipasi kita, sharing, pengalaman, dan sebagainya. Mungkin tidak semua, tetapi beberapa cukup. Kalau semua nanti sampai jam 12 malam. Ya, saya tidak akan berpanjang-panjang lagi, saya langsung menyerahkan waktunya ke Bu Tabita. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Mungki. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Malam. Malam, Bu. Untuk di awal ini silahkan dibuka saja mic-nya, tidak masalah. Nanti mungkin waktu penjelasan Alkitab kalau dirasa perlu di-mute ya boleh, tapi tidak apa-apa ya. Dalam PA kita lebih santai dibanding dengan khotbah khotbah tentunya lebih pasif. Kalau PA kita lebih aktif. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin share screen dulu untuk menunjukkan tema kita dan juga tentang berbagi praksis Kristen secara singkat sebelum kita nanti langsung mempraktekannya di dalam acara Pendaki ini. Jadi saya mau share dulu. Semoga sudah kelihatan. Apakah sudah kelihatan, Bapak Ibu? Ya, sudah ya.
Nah, tema kita adalah Shema Israel, yang artinya adalah dengarlah Israel. Nanti di tengah-tengah ada penjelasannya. Tapi arah kita adalah sebenarnya sebagai orang tua itu tugas kita apa gitu ya. Karena bulan Oktober ini kan bulan keluarga. Jadi kita ingin membahas bagaimana tugas kita sebagai orang tua atau kakek nenek atau orang yang lebih dewasa terhadap anak-anak. Entah anak kita sendiri, cucu kita sendiri, atau anaknya orang lain, atau keponakan dan sebagainya. Nah, seperti tadi sudah disinggung oleh Pak Mungki, kita akan menggunakan cara berbagi praksis Kristen. Nah, ini memang ditetuskan oleh Thomas Groom, tapi tentunya kita tidak perlu terlalu takut dengan teorinya, tapi kita langsung mempraktekkannya saja. Jadi berbagi praksis Kristen itu memang menghendaki keaktifan partisipasi dari semua yang hadir di sini untuk berbagi, supaya kita menyadari apa sih sebenarnya yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi untuk berbagi praksis Kristen memang biasanya diawali dengan kenyataan dan pengalaman kita pada masa sekarang ini. Sebelum nanti di tengah-tengah kita membaca Alkitab. Mungkin berbeda dari PA yang biasanya. Biasanya kan kita belum apa-apa sudah langsung membaca Alkitab. Nah, mengapa Alkitabnya kok tidak dibaca di awal? Itu ada alasannya. Soalnya begini Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita langsung membaca Alkitab, lalu ditanya gitu ya, bagaimana kira-kira apakah kita sudah melaksanakan? Mungkin orang diam, tapi mungkin juga merasa, oh ya sudah, tidak ada masalah. Lalu, oh ya sudah, berarti sudah ya sudah selesai gitu. Tapi kalau berbagi praksis Kristen memang ini Alkitabnya disembunyikan dulu, kita cerita dulu realita gitu ya. Jangan kita langsung membahas seharusnya seperti apa. Tapi realitanya seperti apa, kesulitannya apa, persoalannya apa. Kita kupas banyak-banyak begitu, baru kemudian kita bertemu dengan ayat Alkitab. Supaya kita jangan mencoba ngepas-paske gitu ya, dipas-paskan supaya kayaknya ya sudah gitu ya. Tapi kita harus jujur dulu dengan apa yang menjadi realita dalam hidup kita, baru kemudian nanti kita berdialog dengan firman Tuhan, dan setelah itu kita bertanya pada diri sendiri. Lalu mau ngapain gitu ya? Firman Tuhan menguatkan kita atau mungkin menegur kita, mungkin meneguhkan atau apa gitu ya terhadap pengalaman kita, lalu kita mau melakukan apa? Itu bagian yang terakhir. Itu sebabnya berbagi praksis Kristen itu dibagi 5. Yang pertama, menceritakan pengalaman. Yang kedua, mengolah pengalaman. 3, mendengarkan firman. 4, memaknai pengalaman secara baru. Dan yang kelima, memperbarui hidup. Atau komitmen atau rencana mau melakukan apa. Nah, di bagian nomor 1 itu kita bisa cerita tentang pengalaman kita yang terkait dengan topik atau tema kita hari ini. Kemudian mengolah pengalaman sebenarnya bisa juga dipakai apa yang dikatakan oleh orang-orang atau ahli-ahli begitu, itu bisa. Untuk topik kita malam hari ini, sayangnya Bapak Ibu untuk ceramah tentang itu ya, parenting itu baru nanti tanggal berapa Pak? Mungkin 15 apa ya? Baru tanggal 15. Kalau PA kita sesudah tanggal 15 lebih seru karena kita sudah mendapat masukan juga dari ceramah itu gitu ya. Nah, ceramah itu sebenarnya mendukung nomor 2. Kemudian nomor 3 itu pendalaman Alkitabnya. Nomor 4 itu mempertemukan pengalaman kita tadi dengan firman. Dan yang kelima, tekad kita yang baru.
Sebenarnya urutan ini logis gitu ya dan mudah untuk diingat-ingat. Pertama mesti cerita dulu pengalaman, lalu itu dikritisi gitu ya, diolah. Kemudian firmannya keluar. Nah, setelah firmannya keluar, kemudian kita mempertemukan pengalaman dengan firman, lalu kita mau apa. Mudah sekali sebenarnya 5 langkah ini. Istilah-istilah ini sudah disederhanakan oleh LPPS supaya kita tidak memakai kalimat asli dari Thomas Groom yang sulit sekali. Diterjemahkan semakin sulit. Jadi ini sudah pakai kata-kata yang mudah gitu. Kalau Bapak Ibu dan Saudara ingin PPT-nya nanti minta pada Dinar ya, karena Dinar sudah punya. Nah, itu yang akan kita lakukan malam hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita langsung saja mempraktekannya ya. Nanti kalau ada pertanyaan untuk cara ini atau langkah-langkah ini, nanti di belakang bisa dibahas. Tapi kita mengalami dulu, ya, praktek dulu, nanti baru tanya. Tapi perlu saya jelaskan di depan supaya jangan kaget. Itu saja. Baik. Tema kita tadi kan Shema Israel, tugas dari orang tua gitu ya. Nah, saya ingin Bapak Ibu dan Saudara menceritakan khususnya yang orang tua yang punya anak-anak, entah sekarang entah dulu, sekarang anaknya udah gede tapi mungkin masih ingat pengalaman waktu anak-anak masih kecil juga boleh. Pokoknya sebelum pandemi COVID-19 ini. Pertanyaannya, bagaimana perasaan orang tua saat anaknya pertama kali sekolah? Dan setelah anak sekolah beberapa tahun, sudah SD, sudah SMP gitu ya, tiap kali anak libur panjang, bagaimana perasaan orang tua? Silahkan yang punya anak dapat menceritakan perasaannya. Waktu mau ngelepas anak pertama kali, wah ini sekolah TK pertama kali, rasanya bagaimana? Kalau sudah berjalan sekian tahun, anaknya sekolah lalu tiba-tiba libur panjang, itu loh kenaikan kelas itu ya, bisa sebulan kan liburnya. Itu perasaan orang tua bagaimana sih kalau anaknya libur di rumah? Mari ini pengalaman, jadi pengalaman tidak ada salah benar ya. Pengalaman itu realita, jadi semuanya benar. Silakan Bapak Ibu, perasaannya bagaimana? Ya, waktu anak saya yang pertama masuk sekolah ya, kita perasaannya deg-degan ya. Deg-degan karena anaknya mau ditinggal enggak ya. Dan ternyata memang anaknya enggak mau ditinggal, jadi harus ditungguin. Sampai berapa hari, Pak? Rasanya sehari. Kami itu, kalau kami memang punya 2 pengalaman ya. 2 pengalaman first day school itu, yang pertama ketika anak masuk TK. Nah, yang kedua, yang masih kuat ingatan saya itu adalah ketika anak-anak ikut saya ke Jerman. Itu hari Senin, itu merupakan hari pertama mereka sekolah. Hari Minggu malam itu anak-anak enggak bisa tidur. Saya tanya, loh kenapa sih kamu nggak bisa tidur? Takut. Loh kenapa takut? Ya enggak bisa bahasa Jerman, enggak tahu sama sekali. Enggak tahu apa-apa gitu. Takut apa? Takut dihukum. Nah, itu kata yang bagi saya sangat menarik karena nampaknya itu pola pendidikan di Indonesia. Enggak bisa itu berarti dihukum. Saya bilang enggak usah takut, di sini enggak ada hukuman ya. Sekolah di sini tidak ada hukuman. Kalau kamu enggak bisa, guru akan menolong kamu. Jadi enggak usah takut. Nah, hari pertama itu kami yang mengantar anak ke sekolah, terus setelah mendapatkan kelas, lalu direktur sekolah mengatakan, sekarang Anda pulang semua, jangan ditunggu. Nanti pulang jam sekian boleh dijemput, tapi sekarang enggak usah ditunggu. Nanti kalau anaknya mengalami kesulitan gimana? Itu bukan tanggung jawab orang tua, itu tanggung jawab kami. Kalau anak-anak enggak bisa, ya enggak apa-apa, biar saja. Nanti mereka belajar. Nah, itu pengalaman yang menarik karena
Kalau anak-anak takut dihukum, kalau orang tua takut gimana nanti anaknya stres di kelas. Ya itu pengalaman kami. Kalau setelah anaknya gede, lalu libur panjang, khususnya yang di Indonesia ini ya, liburnya bisa sampai berminggu-minggu, itu perasaan orang tua seneng atau enggak sih? Ya, kalau kami sih biasa saja ya, karena ya memang kami cuti, tetapi kan enggak bisa full juga. Ya biasanya anak-anak juga enggak terlalu menuntut kepengin ke sana kemari gitu, karena nggak tahu ya, dua anak kami ya teman bermain dan teman berkelahi. Oh gitu. Iya, jadi selalu setiap hari itu bermain, nanti tidak berapa lama sudah pasti ribut, bertengkar. Dan nanti itu kangen ya, kangen berantem lah. Damai, bentar lagi juga berkelahi lagi ya, begitu teruslah siklusnya. Untunglah orang tuanya tidak terlalu repot ya kalau anaknya libur panjang. Nah, mari Bapak Ibu yang lain, sudah diberi contoh Pak Mungki, pasti punya pengalaman yang belum tentu sama. Mari silakan Bapak Ibu yang lain yang masih punya anak-anak kecil. Itu tadi saya lihat Bu Sylvia ada anaknya kecil. Lucu ini. Pengalamannya bagaimana? Lucu. Lucu ya, bagaimana Bu lucunya? lucu kok. Ya rasanya seneng ya, anaknya sudah bisa sekolah, tapi juga was-was nanti kalau bertengkar sama temennya gimana, agak kepikiran juga dulu waktu anak saya yang pertama itu masuk sekolah. Setelah anaknya agak besar, lalu Ya, liburnya panjang, bagaimana Bu? ya senang ada yang bantu-bantu. Oh, iya, iya, iya. Untung ya anaknya mau bantu. Ya mau. Bagus, bagus. Ya, jadi kalau libur anaknya bantu. Ya malah bantu-bantu. Ya, 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 ya. Bersih rumah juga. Wah, luar biasa itu anak idaman. Ya. Mari Bapak Ibu yang lain mungkin punya pengalaman yang berbeda. Selamat malam Bu Tabita. Ya, selamat malam. Silahkan. Iya, saya berbagi. Ini Pak Atmojo. Oh, Pak Atmojo. Ya, silahkan. Ya, kebetulan saya dua anak sejak lahir karena mamanya ketika malam operasi cesar pulang. Oh, iya. Dua si Angel dari kembar. Iya. Ya, ketika anak-anak mulai masuk sekolah sejak PAUD, rasanya lumayan stres Bu, karena harus bangun pagi, bangunkan, mandiin, nyiapin perangkat sekolah, makan pagi, bawa bekal dan seterusnya. Iya. Dan sekolahan di PAUD juga nggak mau ditinggal, harus dampingin gitu. Nah, sehingga hari-hari begitu menjadi pengalaman yang baru, karena ketika anak sendiri dulu dua-duanya saya nggak ngalamin. Ya, karena banyak sekali banyak waktu yang saya tinggal tugas ke luar pulau atau ke luar negeri. Iya. Tapi itu saya harus mulai dari yang baru. Dan sampai hari ini itu berjalan sedemikian. Sekarang setengah tahun yang sudah TKB. Nah, ketika masa-masa sekolah ya gitu, harus bangunkan, harus mandiin, harus nyiapin ini gitu, dan ngantar sekolah, nungguin sekolah sampai, karena istri saya masih ngajar, jadi waktunya juga dibagi gitu. Nah, ketika masa pandemi atau libur panjang ini rasanya lega. Malah lega. Bisa rileks, bangunnya bisa rileks. Iya. Walaupun memang masa studinya atau target yang dicapai pendidikan mungkin tidak kurang maksimal, tapi bagi saya ini cukup menguntungkan masa pandemi ini. Malah tidak usah antar jemput ya Pak? Ya, tidak usah antar jemput, tidak membangunkan pagi. Iya, suaranya hilang Pak. Saya rasa begitu. Iya, iya, terima kasih Pak Atmojo.
Jadi Bapak Ibu, ada banyak ya pengalaman kita sebagai orang tua. Pertama kali mau melepas anak mungkin khawatir. Tapi setelah anaknya gede, sudah lepas bertahun-tahun, kalau libur panjang, ada juga orang tua yang bingung. Karena anaknya lalu juga tidak tahu harus ngapain gitu ya. Lalu mulai rewel, lalu mulai minta ini, minta itu, acara ini, acara itu. Ada orang tua mengeluh pengeluarannya jadi banyak dan masih banyak lagi. Jadi itu pengalaman pada saat sebelum pandemi. Nah, sekarang setelah pandemi, bagaimana pengalaman orang tua saat harus mendampingi anaknya sekolah setiap hari di rumah. Dan juga beribadah di rumah. Jadi mendampingi anak ibadah atau sekolah minggu. Nah, sebelum melanjutkan, saya ingin berbagi video dulu. Mungkin ini dapat menolong kita untuk membayangkan atau membandingkan apakah pengalaman kita lebih berat atau lebih ringan dibanding dengan yang ada di video ini. Semoga berhasil nih. Duduk di kelas 1 sekolah dasar. Ibu Astri, selamat malam Ibu Astri. Selamat malam. Iya, ini anaknya semua ya, 3 kembar, luar biasa. Iya betul. Iya betul. Belum tidur nih anak-anak nih karena siap-siap untuk kemudian besok ya mungkin sahur dan kemudian siap-siap untuk tugas sekolah lagi. Iya betul, betul sekali. Luar biasa. Apa yang bisa dibagi pengalaman dari Ibu Astri terkait dengan menjadi guru dadakan untuk 3 anak sekaligus kelas 1 sekolah dasar? Ya, jadi waktu pertama kali saya mendapat kabar dari pihak sekolah kalau misalnya sekolah itu dari rumah, jadi saya sudah memberitahu kepada anak-anak bahwa mulai besok kita belajar di rumah. Mereka kan pasti tanya, jamnya mulai jam berapa? Kebetulan kami menerapkan mulai waktunya itu sama seperti di sekolah, dan sekolah juga memberi tugas-tugas itu jamnya itu jam 7:30. Ini sekolah di Jakarta ya? Betul, sekolah di Jakarta. Kebetulan kami sekolah di sekolah negeri. Ya. Di SDN sekolah negeri. Setelah mendapat ya, ke Pagu 11. Ya. Begitu mendapat tugas dari Bu Guru melalui WA, kebetulan anak-anak langsung mengerjakan, dan kami ini ada komitmen mengerjakan tugas dan belajarnya itu sesuai dengan jam di sekolah. Tunggu sebentar Bu Astri. Ini saya melihat Anda memberikan visual ini ya. Ini adalah visual anak-anak Anda yang sedang belajar. Dan gurunya adalah Anda, persis menggunakan meja, lalu kemudian duduk, menulis dan lain sebagainya. Luar biasa. Betul. Jadi mereka juga maunya seperti itu, maunya seperti di keadaan seperti di sekolah. Jadi kalau misalnya saya menerangkan, saya menggunakan media papan tulis, gitu. Memang moodnya anak kan beda-beda. Kebetulan saya kembar 3, antara satu dengan yang lainnya beda-beda. Yang mesti dijaga adalah moodnya anak-anak. Dan yang pertama itu adalah kedisiplinan waktu. Jadi jam 11 mereka juga komit, kita harus sudah selesai. Dia harus mengumpulkan tugas kepada guru kelas kami. Seperti itu. Dan saya tertarik dan menanyakan, menjaga mood anak. Apa yang Anda maksud dengan menjaga mood anak? Ya, jadi gini, jangan sampai anak-anak itu merasa pertama pasti ada bosan, itu pasti nggak mungkin enggak. Jadi itu benar-benar saya jaga, jangan sampai mereka bosan dengan, apalagi mereka baru kelas 1 ya, mereka pasti pengen cepat sekolah, pengen ketemu sama teman-teman, itu pasti nggak mungkin enggak. Karena kan ini mereka bertiga, ketemunya bertiga aja di rumah, gitu. Jadi saya kasih penjelasan, ini karena lagi musim ada COVID-19, jadi kita di rumah dulu. Dan kebetulan di sekolah anak-anak ada pertemuan rutin menggunakan Zoom, gitu. Jadi ibu guru juga masih bisa berinteraksi dengan anak-anak, menanyakan ada kesulitan atau tidak di dalam mengerjakan tugas, seperti itu. Jadi kalau saya tanyakan terakhir nih sebelum saya berpisah dari Ibu Astri, kalau saya tanyakan ke anak-anaknya, 3-3-nya yang kembar 3 ini kelas 1 sekolah dasar, lebih senang sekolah di rumah apa lebih senang seperti biasa sekolah di sekolah? Sekolah di mana, Adik? Senang di sekolah apa di rumah? Senangnya di mana? Senangnya di sekolah, karena mereka bertemu dengan teman-temannya, gitu. Baik. Tapi tetap harus
harus kemudian semangat untuk belajar di rumah karena untuk memutus mata rantai COVID-19. Terima kasih Ibu Astri dengan 3 anak kembarnya kelas 1 sekolah dasar. Saya ke Pak Hamid langsung. Pak Hamid, ada 2 persoalan Pak Hamid. Tadi ada yang kemudian terkait Bentar, dengan saya tutup kemudian dulu. ada yang terkait dengan pembelajaran, menjaga mood dan lain sebagainya. Saya ingin bertanya Pak Hamid, selain ya, kalau dibandingkan dengan pengalaman Ibu Astri tadi, pengalaman Bapak Ibu lebih enak, lebih ringan, atau sama beratnya, atau lebih berat? Punya anak 3, kembar 3. Dan harus menjadi guru dadaan. Silakan Bapak Ibu yang punya anak, atau mungkin anak-anak yang hadir, bisa juga cerita senang tidak sekolah di rumah. Halo anak-anak, anaknya Pak Atmaja mungkin bisa cerita lebih senang sekolah di sekolah apa di rumah? Senang di rumah apa di sekolah? Judulnya Bu Sylvia. Di rumah. Oh, kalau anaknya Pak Atmaja senang di rumah. Kalau anaknya Bu Sylvia senang di mana? Sekolah. Di sekolah. Kenapa kok di sekolah? Bisa ketemu teman-teman, bisa cerita satu sama lain. Oh iya, betul, betul. Kalau di rumah enggak ada temannya ya? Nah, temannya mama saja. Ya, betul. Kalau di sekolah banyak temannya, kalau di rumah tidak ketemu teman. Mungkin anak-anaknya Pak Atmaja masih kecil, jadi senang di rumah. Baik, masih ada lagi anak-anak yang hadir sekarang? Tidak ada lagi anak-anaknya. Ya, kalau tidak ada anak-anaknya, mungkin orang tua. Bagaimana setelah sekarang ini berada di rumah untuk sekolah, yang tiap hari harus mendampingi anak belajar di rumah. Senang tidak ya orang tua? Kalau boleh memilih, orang tua lebih senang anaknya sekolah di rumah atau sekolah di sekolah? Ya, pastinya senang di sekolahan, Bu. Lebih senang di sekolah ya? Iya, karena kita manusia pada umumnya dari dulu nggak pernah sekolah di rumah sih, Bu. Sekarang aneh-aneh ya sekolah harus. Iya. Zaman milenial ini jadi sekolah di rumah ini. Orang tua terus tiba-tiba suruh jadi guru. Bingung ya orang tua. Kalau pengalaman di rumah bagaimana? Sekolah minggu di rumah, apakah sulit untuk ayo sekolah minggu atau langsung oh ya ini jam sekolah minggu, langsung sekolah minggu, atau sekolah minggunya kapan-kapan? Karena kan bisa jam berapapun. Atau tetap sekolah minggunya sesuai dengan jam sekolah minggu biasanya. Tetap lebih suka datang ke gereja ya, Bu, karena beda ketemu teman-temannya main gitu. Sama guru sekolah minggunya kan dikangenin juga sama anak-anak. Betul. Kalau di rumah cuma nonton ya? Iya, nonton, dan kadang kan orang tua yang pasti harus jelas-jelasin gitu. Tidak harus sesuai dengan jam biasanya sekolah minggu, jam 9 atau jam 8. Ada anak yang maunya menunda, nanti aja, males gitu. Atau semuanya rajin dan semangat. Yang mana yang lebih sering terjadi? Ya, awal-awalnya sih rajin, terus lama-lama ya menunda. Jujur. Sek gitu ya. Iya. Kalau orang dewasa juga sama ya. Kebaktiannya nanti aja. Terus aku tanya loh. Kan bisa dibuka jam berapapun gitu ya. Iya, baik. Itu pengalaman kita. Nah, sekarang kita mau mengolah pengalaman itu ya. Mengapa orang tua merasa lebih senang jika anaknya sekolah dibanding anaknya libur panjang? Di sekolah.
Ya, tadi kita sudah sedikit menyinggung ya, karena kalau di sekolah berarti itu kan tanggung jawab dari guru. Kalau di rumah tanggung jawab orang tua. Nah, kalau anaknya sekolah, ini lega orang tua. Sudah kirim ke sekolah, tanggung jawab guru. Orang tua bisa mengerjakan yang lain-lain dengan lebih leluasa. Tapi begitu anaknya sekolah di rumah, sudah orang tua harus menjadi guru, kemudian orang tua menjadi banyak tugas, sehingga mungkin pekerjaannya menjadi terbengkalai, atau ya harus membagi waktu antara bekerja dan mengajar anak-anak, atau minimal mengawasi anak-anaknya supaya benar-benar sekolah. Karena anaknya juga kadang-kadang bosen ya mendengarkan video, lalu mulai kakinya naik, lalu tiduran, lalu tidur beneran. Itu sudah sering terjadi. Anak-anak bosan dengan video yang harus ditonton. Nah, mengapa orang tua merasa sulit mendampingi anaknya sekolah di rumah? Kalau harus jadi seperti Bu siapa tadi yang di video, harus mengajar seperti guru. Apakah ada di sini orang tua yang persis seperti itu, jadi ngajar beneran itu ya, pakai papan tulis? Atau orang tua juga bingung kalau ditanya anaknya, pelajarannya sulit-sulit, gurunya menjelaskannya kurang tuntas ya, karena mungkin keterbatasan media dan sebagainya. Lalu anak tanya pada orang tua dan orang tua tidak bisa menjawab, sudah lupa atau belum pernah mendapat pelajaran itu. Biasanya itu kalau anak diajarin orang tua malah bandel sekali. Ngeyel ya? Iya, ngeyel, enggak mau mengerjakan dan sebagainya gitu, enggak bisa konsentrasi dan sebagainya. Jadi ada orang tua yang merasa ini tensinya jadi makin tinggi aja ini. Mendadak kena hipertensi. Sampai ada yang membuat karikatur. Anaknya bilang lebih senang sekolah di sekolahan karena gurunya tidak segalak yang di rumah. Jadi orang tua kalau jadi guru lebih galak daripada guru di sekolah. Mungkin karena orang tuanya stres ya. Metodenya sudah berbeda. Oh iya Pak, betul. Ini Pak Agustinus kan dulu banyak berkarya di sekolah ya, jadi tahu ya Pak. Iya, sekarang dengan dahulu metodenya kan berbeda Bu. Betul. Misalnya mengajarkan matematika, anak akan mengatakan, oh guru saya enggak gitu caranya. Apa yang diajarkan oleh ibu atau bapak itu enggak benar, walaupun hasil akhirnya sama. Iya, betul. Metodenya tidak sama. Padahal papa mamanya S2 atau S3, salah juga. Iya. Yang salah gurunya di sekolah atau papa mamahnya. Apalagi sekolahan yang menyuruh anaknya menghafal banyak-banyak itu ya. Iya. Dulu belum pandemi, zaman udah berapa tahun yang lalu saya mendampingi keponakan saya masih SD kelas 4. Itu sudah harus menghafal nama-nama selat di seluruh Indonesia. Dia menghafalkan enggak bisa-bisa, enggak hafal-hafal. Sampai jam 11 malam saya suruh tidur. Udah kamu tidur aja, wong aku juga enggak hafal, bisa jadi dosen. Tapi piye, kasihan nanti malah sakit. Jadi sudahlah, enggak hafal nama-nama selat di seluruh Indonesia ya enggak apa-apa. Ya, itu banyak kesulitan ya, orang tua harus menjadi guru, kesulitannya jadi double. Untuk menjadi orang tua itu enggak ada sekolahannya. Nah sekarang orang tua kok suruh menjadi guru, padahal enggak pernah sekolah untuk menjadi guru. Nah itu pusing sekali. Jadi saya bisa memahami kalau orang tua merasa bebannya sekarang berat sekali gitu ya. Juga tadi sudah disinggung ya, untuk menjelaskan lebih lanjut tidak hanya pelajaran sekolah tapi juga sekolah minggu. Jadi orang tua ini merangkap sebagai guru dan guru sekolah minggu. Nah, ini bebannya sangat berat. Mungkin kalau anaknya sudah remaja itu tidak terlalu berat karena mereka sudah
terlalu banyak pertanyaan itu yang ngikutin ibadah ya ngikutin ibadah. Tapi tetap aja ada hal-hal eyel-eyelan orang tua dan anak. Misalnya orang tuanya mengatakan, kalau kebaktian ya jangan pakai kaos. Anaknya bilang, oh di rumah kok harus pakai kemeja, di rumah ya pakai kaos saja. Itu juga bisa berantem itu. Nggak tahu di Solo apa juga ada berantem seperti itu, di Jogja banyak ya. Orang tua berantem sama anaknya yel-yelan hanya karena ikut kebaktian itu pakai kaos. Jadi semua stres, lalu semua berantem hanya untuk hal-hal yang sepele. Ya, semoga segera berlalu dan kita akan kembali mengalami yang ada pembagian tugas yang lebih nyaman antara orang tua dengan guru. Nah, itu sebabnya tadi sudah saya singgung, Bapak, Ibu, dan Saudara akan mengikuti seminar parenting, mendampingi anak belajar di rumah. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bisa mengikutinya ya. Apakah ini juga terbuka seperti hari ini ya Pak Mungki? Ya, ya. Oh ya, itu sudah ada via Zoom, terus ada ID dan passcode-nya. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti untuk memperlengkapi apa yang kita bahas pada malam hari ini. Jadi untuk langkah yang kedua, kalau ada seminar ini, seminar ini kemudian menolong kita sebagai orang tua itu bagaimana mendampingi anak belajar di rumah. Karena malam hari ini kita tidak akan menyelesaikan hal itu. Biar itu nanti hari Kamis, lalu tanggal 15, lalu habis itu Bapak Ibu bisa lihat lagi apa yang kita bahas pada hari ini. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman, yaitu Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Di situ sudah saya tuliskan juga, saya kutipkan dari Bible Works, ayat-ayat dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Tapi kalau Bapak Ibu lebih mantap membuka Alkitab masing-masing, silahkan. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Apakah ada anak yang mau membaca ayat-ayat ini di sini? Yang papanya Selena itu. Ini anaknya Pak Immanuel. Oh, ada ya, anaknya Pak Immanuel. Mari membaca. Ya, nih, bentar. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya, terima kasih. Itulah firman Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Nah, tadi kita sudah melihat tema kita kan Shema Israel. Itu diambil dari ayat 4. Dengarlah hai orang Israel. Itu bahasa Ibraninya Shema Israel. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, Shema Israel ini adalah pengakuan iman yang paling awal yang sudah dimiliki oleh umat Israel ketika mereka ada dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Jadi mereka sudah kuat dengan hal ini dan bahkan mungkin sebelum bangsa Israel terbentuk pun ya keturunan Abraham itu sudah percaya bahwa Tuhan Yahweh Adonai adalah Allah kita dan Tuhan itu Esa. Ini pengakuan iman yang paling mendasar, yang paling awal, yang perlu juga untuk kita pegang karena kalau kita
membahas tentang Allah Tritunggal gitu ya. Kemudian ada yang mempertanyakan apakah orang Kristen menyembah kepada 3 Allah. Kita harus mengutip ayat ini. Kita percaya kepada Allah yang esa. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Memang ini diambil dari iman orang-orang Yahudi karena memang kekristenan kan lahirnya dari agama Yahudi. Jadi kita juga ikut pada garis pengakuan iman, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Inilah pengakuan iman Shema Israel. Kemudian ayat berikutnya, setelah dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Lalu ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini yang dikatakan Yesus sebagai ringkasan dari hukum Taurat atau hukum yang terutama. Hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. 2 ayat ini mesti dihafal oleh setiap orang Yahudi. Jadi dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah dasar iman dari orang-orang Yahudi. Iman percaya kepada Tuhan, itu diawali dengan Shema Israel, dan mengenal Tuhan itu siapa. Kemudian tidak hanya mengenal Tuhan itu siapa, tapi juga mengasihi Tuhan dengan seluruh diri orang. Hati, jiwa, kekuatan itu mewakili keseluruhan diri seseorang. Jadi dari sini kita tahu inilah pengakuan iman yang harus menjadi pegangan hidup, yang menjadi identitas dari orang Yahudi. Kemudian selanjutnya yang menarik Bapak, Ibu, dan Saudara adalah ayat 6, itu perintah kepada orang dewasa. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Nah, engkau di sini adalah orang dewasa yang sudah mengenal Tuhan dan diberi perintah oleh Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu, ini harus diperhatikan. Diperhatikan itu tidak cuma diingat, tapi juga dilakukan. Jadi ayat 6 itu perintah kepada orang dewasa. Harus memperhatikan apa yang tadi sudah disebut sebagai pengakuan iman. Selanjutnya ayat 7. Nah ini ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini menunjukkan perintah kepada orang tua. Jadi orang dewasa, kalau tadi ayat 6, orang dewasa sebagai diri pribadi orang dewasa, ayat 7, orang dewasa sebagai orang tua. Mengajarkannya berulang-ulang, mengajarkan pengakuan iman itu secara berulang-ulang kepada anak-anak. Mengajarkannya bukan lalu kayak formal sebagai guru gitu, bukan. Tetapi mengajarkan berulang-ulang itu dalam wujud membicarakan dalam hidup sehari-hari. Karena di situ ditulis ya, saat duduk di rumah, sedang dalam perjalanan, berbaring, bangun, nah, mungkin bisa ditambah lagi aktivitas yang lain ya. Tapi ingin menggambarkan setiap saat, kapanpun juga, setiap saat kalau kita berada bersama dengan anak-anak, kita mengajarkan dan membicarakan berulang-ulang untuk percaya dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan itu. Untuk percaya kepada Allah yang esa dan mengasihi Dia. Tentunya juga tidak hanya dengan kata-kata,
tidak hanya dengan khotbah gitu ya, tidak hanya dengan nasihat, tetapi itu terwujud dalam seluruh kehidupan keluarga. Ketika misalnya sekarang COVID-19 gitu ya, bagaimana kita mengajar kepada anak-anak? Ketika kita juga khawatir, ketika kita takut, atau mungkin ketika kita bosan, ketika kita ingin semuanya segera berlalu, ketika kita bertanya-tanya kapan ini berlalu, ketika hidup kita berubah, mungkin ada kesulitan ekonomi yang kita hadapi, mungkin ada masalah dalam pekerjaan, mungkin ada kemunduran ekonomi, ada banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian apa artinya kita percaya bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Apa arti ayat-ayat itu? Apa arti pengakuan iman itu? Apa arti mengasihi Tuhan? Pada saat kondisi kehidupan kita begitu sulit. Pada saat kondisi hidup kita begitu berubah. Dan mungkin perubahannya total. Pada saat kita menghadapi hidup yang semakin berat. Apa arti iman itu? Apa arti percaya dan mengasihi Tuhan? Nah, itu kita ajarkan kepada anak-anak dalam wujud sikap kita menghadapi kehidupan yang konkret ini. Tidak hanya dengan kata-kata, apalagi khotbah, tetapi terwujud di dalam perbuatan yang nyata, menghadapi situasi hidup yang tidak mudah ini. Kemudian ditambahkan lagi, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Untuk ayat 8, itu orang Yahudi kayaknya secara letterlek melakukannya, yaitu mengikatkan pada tanda di tangan dan di dahi. Nah, saya memberikan gambar, yaitu tali sembayang yang namanya tefilin. Tefilin itu mesti bentuknya jamak, kalau tidak tefila. Tapi mengapa tefilin? Selalu disebut tefilin karena mesti sepasang gitu ya. Tidak bisa cuma punya satu patungan atau mungkin beli sebelah. Tidak bisa. Kalau anting-anting masih bisa sebelah ya. Tapi kalau tefilin harus dua-duanya. Yang satu ditaruh di dahi dengan talinya itu, lalu yang satu di tangan gitu ya. Dan itu mengikatkannya ada teorinya supaya pas. Kalau tidak itu bisa kepanjangan. Dan itu tali sembayang. Jadi kalau mau sembayang menggunakan tefilin, dan juga kalau mau membaca Torah. Jadi gambar yang kiri atas itu membaca Torah dan mengikatkan tali sembayang itu di tangannya. Ini adat istiadat orang Yahudi yang diajarkan sejak masih kanak-kanak. Sehingga sudah terbiasa dan bisa mengikatkan itu pada tangannya. Jadi anak Taurat itu juga harus bisa melakukannya. Nah, ini misalnya ini sedang belajar ya, belajar membaca Torah di sinagog atau sinagoge. Anak dari kecil ini sudah belajar membaca huruf Ibrani. Mirip-mirip dengan anak-anak Muslim ya, yang juga belajar bahasa Arab, belajar ngaji. Mungkin sore begitu ya, kalau sekolahnya pagi sampai siang. Kalau anak-anak Ibrani juga sama. Belajar bahasa Ibrani supaya pada umur 12 dia sudah bisa membaca Torah dalam bahasa Ibrani. Nah, ini mereka membaca Torah, belajar. Kalau ini modern ya, Torahnya sudah ya digulung tapi itu tercetak, bukan tulisan tangan pada papirus. Nah, sekarang pertanyaannya kan begini. Kalau tadi pada Ulangan 6, khususnya ayat 7, itu kan orang tua kepada anak di rumah. Tapi ternyata anak juga belajar membaca Torah di sinagoge,
khususnya setelah masa pembuangan. Jadi pada masa pembuangan itu orang Israel mengalami ketakutan kalau mereka kehilangan identitas, kalau keturunan mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan, tidak lagi bisa membaca Torah, tidak bisa membaca huruf Ibrani dan lebih fasih berbahasa lain. Maka mereka kemudian mendirikan sinagoge atau rumah sembahyang, itu tempat belajar Taurat. Dan kalau hari Sabat itu tempat ibadah dalam arti membaca Torah. Lalu anak-anak belajar di sana. Sinagoge itu dipakai sebagai sekolah membaca Torah. Kalau zaman Yesus, zaman Perjanjian Baru, itu juga anak-anak belajar di sana. Nama sekolahnya Bet Hasyefer. Dan anak-anak belajar sampai umur 12 ketika ia kemudian menjadi anak Taurat. Jadi setelah lulus dari Bet Hasyefer itu seperti sekolah SD untuk membaca Taurat, lalu mereka menjadi bar mitzvah. Nah, bar mitzvah itu anak Taurat. Mereka sudah bisa membaca Taurat dalam bahasa Ibrani. Nah, apakah sinagoge ini kemudian menggantikan peran dan tanggung jawab orang tua? Tentu saja tidak. Karena sinagoge itu hanya sekolah membaca Taurat. Sedangkan yang lebih banyak lagi mengajarkan berulang-ulang dalam hidup sehari-hari dan mungkin menerapkan dalam pengalaman hidup sebagai keluarga, itu tetap tugas orang tua. Tidak diserahkan kepada guru Bet Hasyefer. Jadi orang tua tidak bisa lepas tangan, sudah saya kirim ke sinagoge, selesai. Tidak bisa. Karena tanggung jawab pendidikan iman anak-anak tetap pada orang tua. Di sekolah ini hanya membaca, belajar membaca Torah di dalam bahasa Ibrani. Tapi tugas orang tua, tanggung jawab orang tua tidak digantikan oleh guru di sini. Nah, ini penting untuk kita dialogkan dengan kehidupan kita pada saat ini. Tapi sebelum itu saya ingin dulu menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin baik kalau ingin tahu, ini mainan tefilin ya, cuma mainan saja, makanya disebut my very own play tefilin. Jadi ini play tefilin, bukan beneran, hanya mainan saja. Memang terdiri dari dua bagian. Dua bagian, yaitu yang satu tali untuk dahi, yang satu tali untuk tangan. Tapi saya juga tidak hafal berapa kalinya sehingga supaya pas gitu ya. Tapi di sini ada buku petunjuknya yang mengatakan ada dua bagian. Yang satu shell ros itu tefilin untuk kepala, untuk dahi. Sedangkan yang satunya disebut sebagai shell yad, itu yang ada pada tangan. Jadi ada dua bagian dari tefilin ini. Ini betul-betul dilakukan secara letterlek begitu ya, apa yang ada pada ayat 8. Untunglah kita tidak harus seperti ini, karena ini sangat merepotkan. Dulu pernah ada dosen tamu di Fakultas Teologi UKDW, orang Yahudi, perempuan. Nah, ibu itu yang memperagakan bagaimana memasang tali sembahyang. Dan dalam hati saya berkata, syukurlah saya bukan orang Yahudi. Itu kayaknya sulit sekali, wong dia sudah tua saja. Kadang kalau masang itu suka enggak pas, baleni lagi gitu ya. Kayaknya pusing sekali. Kayaknya kalau kita berdoa sudah selesai, dia masang talinya saja belum selesai. Untunglah kita bukan orang Yahudi. Nah, itu diperagakan demikian supaya semakin mengingatkan anak-anak. Nah, di dalam kotak ini yang aslinya, kalau ini sih kotak isinya kosong ya, tapi aslinya itu ada ayat-ayatnya. Jadi dimasukkan di situ ayat-ayat supaya dihafalkan. Jadi ini bisa dibuka, lalu ini harusnya kalau aslinya itu bolong. Ini sih mainan jadi enggak bolong.
Harusnya bolong lalu disisipkan lembaran-lembaran, bukan lembaran uang, tapi lembaran ayat. Ayatnya bisa apa saja, tidak harus dari Ulangan 6 tadi. Nah, itu kemudian dipasang di sini, dipasang di lengan. Itu orang Yahudi ya, yang betul-betul mempraktekkan supaya anak-anak semakin memahami dan semakin diingatkan. Setiap kali mau berdoa, nah diingatkan lagi seperti itu. Shema Israel, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Mungkin sampai di sini para pendeta yang ada di sini, Bapak-bapak dan Ibu pendeta, kalau mau menambahkan tentang Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 supaya semakin lengkap. Mari Pak Agus, Pak Mungki, Pak Iman, Bu Erni, Bu Lani tadi ada juga saya lihat. Siapa lagi pendeta yang ada di sini, silahkan bisa menambahkan dari ayat. Penjelasan tentang ayat. Kan mungkin ada yang sudah pernah mengkhotbahkan atau mem-PA-kan dan mempelajarinya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan. Belum ada yang mau menambah? Kalau belum ada yang mau menambah, mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan tentang ayatnya dulu. Ayatnya dulu. Mari silahkan. Ada yang mau bertanya tentang ayatnya? Belum juga? Saya mungkin. Ada. Silakan. Siapa ini? Bapak Iwan. Ada 2 orang. Siapa dulu? Ya, mungkin saya Bu Buta. Oh, Pak Bakti dulu ya. Silakan Pak Bakti. Habis itu Pak Tito. Begini Bu, kalau kembali lagi membahas ayat Ulangan itu, terus terang saya bukan dari teologi ya, jadi saya tidak begitu mendalami, tetapi memang ayat itu luar biasa. Jadi ketika Tuhan pertama kali menyatakan bahwa bangsa Israel harus mendengarkan Torah, maka itu adalah hal yang paling penting, mengingatkan bahwa Tuhannya bangsa Israel itu adalah Tuhan yang luar biasa, begitu. Ya, tetapi yang menarik bagi saya, karena saya beberapa katakanlah ya mungkin hampir 1 tahun ini, karena saya bukan orang teologi ya, saya tertarik dengan bahasa Ibrani-nya Bu Tabita. Wah. Jadi gini, saya tertariknya itu mungkin saya bisa sharekan jadi bentuk kesaksian ketika saya melakukan browsing di internet. Itu salah satu bahasa di dunia ini yang frekuensinya itu sama persis suaranya ketika dilafalkan itu hanya bahasa Ibrani. Jadi kalau bahasa Ibrani itu dibuat sebuah penampakan begitu, frekuensi di langit begitu, katakanlah kita membuat seperti gambar itu, kemudian melafalkan huruf Ibrani, maka katakanlah di layar itu munculnya adalah tulisan seperti Yod maupun Alef itu ya seperti itu begitu. Nah itu ya begitu dah. Saya tuh kaget loh. Apakah bahasa lain tidak? Dan ternyata setelah diteliti memang tidak. Jadi kalau kita mengatakan huruf A itu, maka A itu ya frekuensinya berbeda. Jadi gambar sandi rumputnya frekuensi itu berbeda. Tapi ketika itu dilafalkan dalam bentuk bahasa Ibrani, maka bentuk frekuensinya itu menggambarkan seperti tertulis seperti bahasa Ibrani itu. Nah, itu yang membuat saya tertarik. Dan itu ternyata diteliti. Saya baru tahu, Pak. Bu, mungkin Bu Tabita silahkan membuka di scientific-nya Israel, Bu. Jadi gitu, mereka meneliti ternyata, jadi kembali lagi ke ayat ketika Musa di Gunung Sinai di dalam literasinya itu melihat suara Allah. Nah, itu loh. Ternyata itu diteliti, ternyata memang ketika bahasa Ibrani diujarkan itu tertulis di dalam alam itu seperti itu, begitu lah. Makanya Musa bisa menulis seperti itu.
Itu dari hasil penelitiannya di Scientific of Israel itu. Nah, itu mungkin bisa diperdalam. Nah, itu yang membuat saya menjadi tertarik, oh kok bahasa Ibrani itu berbeda dengan yang lain. Berarti ini menjadi kekuatan yang berbeda dengan kalau kita berbicara dengan bahasa yang lain gitu. Nah, itu dipertegas lagi dengan Ulangan 8. Ketika itu dinyatakan dalam bentuk bahasa Ibrani, saya kira suaranya atau mungkin kekuatannya berbeda sekali, Bu Tabita. Nah, begitu itu dari apa yang saya sharekan atau saya dapat dari yang Ibu tadi sampaikan, sebegitu ketatnya orang Israel menanamkan bahasa Ibrani ke bangsanya atau ke generasinya karena memang kekuatan bahasa itu luar biasa. Begitu sementara. Terima kasih untuk terima kasih Pak Putri untuk tambahannya. Ya, kalau yang tertarik bisa juga ikut membaca. Baik, sekarang Pak Tito, silahkan Pak Tito. Masih mute Pak Tito. Oke, maaf Bu ya. Terima kasih. Ya, silakan. Saya tertarik tadi untuk sedikit mengupas mengenai ayat 7 ya. Yang disebutkan di situ kan harus mengajarkan secara berulang-ulang kepada anak-anak. Maksudnya tertarik begini Bu. Ini juga tantangan bagi saya ya sebagai orang tua. Anak-anak sekarang ini ya Bu, kalau kita berbicara mengenai firman Tuhan, mereka cenderung agak bosen gitu, agak bosen. Nah, apalagi kalau mengutip dari ayat 7 tadi katakan berulang-ulang. Nah, itu aja sudah bosen mereka. Saya kebayang ya, bagaimana kalau anak-anak ini dipakaikan tefilin seperti tadi yang Ibu tunjukkan ya. Mendengarnya aja pun mereka bosan, apalagi kalau dipasangkan ya. Nah, mungkin aja saya nggak tahu ya, apakah memang karakter anak Yahudi sedikit berbeda dengan anak-anak kita, sehingga sampai ada perintah seperti itu kerasnya. Ya. Nah, soal begini, mengajarkan berulang-ulang kan bisa aja di situ dipakai bahasa lain, misalnya mengajarkannya setiap kuartal, mengajarkannya setiap semester, setiap tahun. Nah ini kan dia berulang-ulang, seolah-olah di sini ada penekanan apa gitu ya terhadap karakter bangsa ini sehingga harus berulang-ulang. Tapi memang Ibu tadi sedikit menyinggung, maksudnya mengupas bahwa pengertian mengingatkan itu bukan hanya berupa kata-kata. Nah di sini memang jadi saya sendiri jadi ada masukan baru gitu. Ternyata berulang-ulang ini memang harus pintar-pintar orang tua untuk mengkombinasikan antara kalimat-kalimat itu dengan bentuk perwujudan perbuatan. Nah, kalau berbicara mengenai perwujudan perbuatan, ini memang menarik sih, menarik. Karena perbuatan ini bisa 1001 macam bentuknya. Dan biasanya di situ kita dengan kehidupan sehari-hari itu memang tantangan karena sebetulnya di situ baru ada tidak monolog, perintah, tetapi begitu perbuatan, nah ini memang waduh. Kita sendiri, saya sendiri mungkin dari 100 7 nilainya dari 100. Apa itu ya selain Ibu sebutkan tadi melalui perbuatan supaya anak-anak ini nggak bosan gitu, nggak langsung menentang kita begitu kita ngomong sedikit, apa dikit-dikit firman Tuhan, Papa, seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Jadi mengajarkan berulang-ulang itu bukan formal mengucapkan ayat-ayat. Saya kira enggak cuma anak-anak, kita pun sebel kan kalau punya teman yang setiap kali kalau ngomong mengutip ayat-ayat. Kita juga ngomel sok-sokan, sok salah, kita juga sebel, apalagi anak-anak zaman sekarang gitu ya, yang dengan gampang berekspresi pasti akan mengatakan papa cerewet atau mama cerewet itu ya, nyinyir apa gitulah. Dan mereka malah semakin tidak mau mendengarkan ayat-ayat. Jadi jangan pakai ayat-ayat, tetapi langsung itu diwujudkan dalam tindakan. Misalnya ada orang tua yang di PHK misalnya ya contoh. Di PHK, lalu bagaimana dia menjelaskan kepada anak bahwa papa atau mama di PHK sehingga kita harus hidupnya ngirit, tidak bisa seperti kemarin. Jadi kita harus menyesuaikan dengan situasi yang baru ini.
tapi kita tidak khawatir karena Tuhan menyertai kita. Nanti akan kita rasakan, misalnya gitu. Tapi tidak usah lo pakai ayat, apalagi anaknya suruh menghafal ayat. Tidak usah ya. Tapi itu terwujud di dalam tindakan kita gitu ya, untuk memaknai kehidupan kita pada saat ini yang nyata. Karena tidak ada gunanya misalnya kita selalu mengulang-ulang firman Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Tapi ketika ada masalah sedikit kita sudah khawatir. Anak-anak juga melihat, alah enggak konsekuen. Tiap hari ngomong jangan khawatir, tapi khawatir gitu ya. Tentunya itu tidak sesuai dan anak-anak sekarang kan lebih kritis dan lebih berani mengungkapkan. Nanti malah kita sakit hati loh. Jadi harus tepat caranya gitu ya. Jadi tidak harus dengan ayat persis seperti itu, tetapi bagaimana inti dari ayat itu bisa kita tunjukkan kepada anak-anak. Ini loh maksudnya. Untuk kita percaya pada penyertaan Tuhan, pada pemeliharaan Tuhan, kita tunjukkan ini buktinya bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan melindungi kita dalam situasi yang berat, sulit, dan perubahan yang besar. Jadi itu menerapkan ayat Alkitab dan juga menerapkan iman kita di dalam situasi yang nyata. Saya kira itu yang lebih penting daripada yang formal ayat-ayat hafalan. Karena mungkin anak-anak juga sudah terlalu banyak hafalan ayat-ayat di sekolah. Tapi bagaimana itu bisa berbicara di dalam kehidupan yang nyata. Dan memang kita tidak lagi mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi sendiri juga tidak semuanya masih mempraktekkan. Kalau ditanya orang Yahudi itu tidak semuanya saleh seperti yang digambarkan dalam Perjanjian Lama. Banyak orang Yahudi zaman sekarang yang jadi sekuler. Saya kenal berapa kali ya, berapa orang bertemu orang Yahudi yang mengatakan saya sekuler, tidak lagi baca Torah. Kalau yang pakai kupluk itu itu orang Yahudi ortodoks gitu ya. Jadi orang Yahudi sendiri juga tidak semuanya masih memelihara tradisi dari Perjanjian Lama, tidak. Ada banyak penyesuaian, ada banyak yang menjadi sekuler, sama seperti orang Kristen ya, banyak menjadi sekuler, orang dari agama apapun banyak yang sekarang ini menjadi sekuler. Jadi kita melihat PL ya dari zaman itu gitu ya, tapi orang Yahudi sekarang tidak sama dengan orang Yahudi dahulu. Mari silahkan yang lain lagi kalau ada respon, tambahan atau pertanyaan tentang ayat-ayatnya. Mau tanya Bu Tabita. Ya, silahkan Pak Suryo. Itu konteksnya itu kok kan tanda seru ya itu ya. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti posisinya waktu itu gimana ya Bu ya? Kalau saya kan belum terlalu baca kitab ulangan secara keseluruhan. Nah, mengapa pakai tanda seru itu ya? Apa Tuhan marah sama orang Yahudi atau gimana? Tanda seru itu menggambarkan perintah. Bukan marah tapi perintah. Ini perintah. Ya, makanya pakai tanda seru. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu. Berarti masih baik-baik aja ini Pak Kita masih oke ya. Kan bukan yang ditegur Tuhan. Jadi posisi situasi Tuhan dengan Yahudi waktu itu gimana? Tidak. Jadi konteksnya bukan Tuhan marah, bukan suatu yang dalam emosi itu tidak, tapi ini perintah sehingga memakai tanda seru. Tapi di kitab ini kan di pasal ini kayak seperti menjelaskan yang pasal 5 Bu. Saya lihat kan kayak ada keterangannya. Ya. Itu masih rangkaian, jadi rangkaian dari pasal sebelumnya, lalu pas perikop ayat-ayat yang tadi kita baca itu yang khusus gitu ya. Jadi ayat 4 itu selalu dihafal oleh orang Yahudi sebagai dasar iman, pengakuan iman yang paling mendasar itu Esa. Kayaknya itu harus nanti kalau setelah gede anaknya jadi sekuler tidak lagi hafal ya
ya mbuh gitu ya. Tapi pokoknya ketika anak-anak kecil itu orang tua mengajarkan demikian. Ya sama seperti orang Kristen lah, kita ngajarin anak-anak untuk rajin baca Alkitab, setelah gede males. Hilang dari gereja. Ya macam-macam lah. Ya, makasih, Bu. Anak. Ya, terima kasih Pak Suryo. Mari yang lain kalau masih ada Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pertanyaan, Bu. Oh ya, Pak Iman, silahkan. Ya, ini kan kita itu sekarang ini berhadapan dengan teknologi yang sekarang ini kebanyakan anak-anak sekarang sudah jarang pakai Alkitab biasa dan harus seringkali kan hanya bawa HP, lalu kemudian dan itu yang menjadi dunia anak-anak sekarang. Saya berusaha sih kalau sementara ini ya menyesuaikan dengan anak-anak, ya tidak apa-apa pakai HP Alkitabnya gitu. Untuk mengajarkan dan juga mungkin kan ada aplikasi-aplikasi yang cukup bagus untuk bisa dipakai untuk mendidik anak-anak. Ya, kalau mau menggunakan dunia digital juga bisa, karena sekarang ini di HP itu banyak sekali, tidak hanya Alkitab yang berupa kata-kata, ada yang audio, ada yang komik, ada yang sekolah minggu dari gereja mana saja, ada banyak yang bisa diajarkan pada anak-anak melalui HP. Jadi kita bisa menunjukkan pada anak-anak HP itu tidak cuma untuk main game, tapi kita juga bisa membaca Alkitab, kita juga bisa mendengarkan cerita-cerita Alkitab ada di dalam HP. Nah, kita bisa mengajarkan pada anak-anak carinya bagaimana gitu ya, supaya anak-anak pun juga melihat itu dan tidak hanya untuk hiburan, tetapi mereka juga belajar dari Alkitab begitu. Ya. Ya, jadi makin banyak metode yang bisa kita pakai. Sekolah minggu pun juga bisa berkali-kali toh dalam sehari. Lihat yang GKI, lihat yang gereja lain. Lalu akhirnya seharian bisa sekolah minggu. Kalau anaknya tidak bosan. Ya, terima kasih Pak Iman. Mungkin ada yang lain lagi, silahkan Bapak Ibu. Yang ini enggak, kamu ya Pak. Pas di kamarku, pas di kamarku. Ya. Sudah, tidak ada. Nah, kita lanjutkan dulu. Mungkin nanti kalau ada terus mau ditambahkan lagi masih tetap bisa. Jadi sekarang kita sudah sampai pada langkah atau gerakan yang keempat. Sekarang kita membandingkan ya, bagaimana membandingkan tugas orang tua Israel dengan orang tua masa kini. Apakah prinsipnya sama? Apakah praktiknya sama? Jadi mungkin prinsipnya sama, praktiknya beda, atau prinsipnya sama, praktiknya sama, atau prinsipnya beda dan praktiknya beda. Silahkan apa yang didapatkan oleh Bapak, Ibu, dan Saudara dari ayat-ayat tadi dihubungkan dengan pengalaman kita. Dan mungkin juga bisa dihubungkan dengan bagaimana tugas orang tua mendidik anak pada masa pandemi COVID-19 ini. Silahkan Bapak, Ibu, dan Saudara bisa mengutarakan pendapat atau menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin yang pertama dulu, prinsipnya sama enggak ya Bapak, Ibu, dan Saudara? Masih relevan tidak yang dikatakan dalam Ulangan 6? Masih ya? Masih. Masih.
Apakah ada yang mengatakan prinsipnya sudah berbeda? Tidak ada ya, semua setuju prinsipnya sama. Tugas orang tua Israel dan tugas orang tua masa kini prinsipnya sama. Tapi prakteknya sama atau berbeda? Ya, beda. Beda. Bedanya di mana? Mungkin peraganya. Oh, peraganya. Ya, bisa. Tapi praktek dari tugas orang tua masa kini bedanya dengan orang tua Israel zaman dulu. Bu Tabita. Ya. Iya. Mungkin kalau zaman dulu nampaknya wajib ya. Tapi kalau sekarang kok nampaknya ya kalau bisa lah gitu. Jadi artinya unsur wajibnya itu menjadi kabur nampaknya begitu ya. Jadi ya karena mungkin konteksnya sekarang zaman seperti ini, kalau dulu memang diwajibkan. Bahkan menurut beberapa dulu yang mengajar saya itu bahwa pendidikan rohani dari keluarga itu memang dari garis dari bapak atau istilahnya laki-laki begitu. Itu menjadi kalau di keyakinan lain kan laki-laki menjadi imam. Jadi dia yang menjaga religiositas dalam keluarga. Tapi konteks sekarang mungkin ya kalau kober lah itu. Kalau tidak kober ya monggo gitu. Mungkin begitu ya. Itu hanya sudah. Jadi luntur ya Pak? Gimana? Luntur. Ya, kemungkinan sudah mulai bergeser sedikit. Jadi mungkin dari saya juga mungkin melihat bahwa kalau zaman dulu laki-laki atau dalam istilah garis laki-laki itu memang menjaga semuanya. Tapi sekarang ya mungkin dari bapak atau ibu saling menjaga, tapi ada juga yang kedua-duanya tidak menjaga. Artinya ya, biarkan sendiri begitu. Nah, di sisi lain anak-anak pun juga seperti itu. Kadang-kadang ketika melihat konteks pengajarannya itu kok kayak gitu toh, enak ngegame gitu. Wah, udah ini masalah besar itu untuk pengajaran seperti itu. Nah, mungkin itu sudut pandang saya, Bu Tabita. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kejujurannya, Pak. Karena mungkin dalam hati kita mengatakan harusnya prinsipnya itu sama. Tapi kenapa dalam praktek kok berbeda? Prinsipnya harusnya itu tidak boleh diubah. Tapi kenapa kok kita luntur gitu ya? Harusnya prinsipnya sama. Kenyataannya prinsipnya pun sudah luntur. Memang itu kesulitan karena mungkin zaman sekarang ya. Mungkin kita terlalu sibuk. Mungkin temuan kita waktu kita bertemu dengan anak-anak menjadi berkurang sebelum COVID ya. Setelah COVID ini mestinya lebih banyak waktu kita habiskan bersama anak-anak. Tapi kita tidak siap atau kaget gitu ya ketika tiba-tiba ada perubahan seperti ini. Lalu seringkali kita itu kan sebelum ini sudah biasa mensubkontrakkan tugas kita itu pada orang lain. Misalnya sekolah ya. Kalau sekolah berarti ya sudah saya kirim ke sekolah, bayar SPP apalagi mahal gitu ya. Semuanya tugasnya guru. Guru harus mendidik anak saya. Karena saya sudah membayar SPP yang mahal. Nah, padahal kalau prinsip orang Yahudi, tugas dan tanggung jawab mendidik anak, itu orang tua. Tapi kita sudah mensubkontrakkan ke sekolah. Kemudian bahkan pendidikan iman, kita subkontrakkan ke guru sekolah minggu. Wah, itu yang harusnya ngajar guru sekolah minggu. Kalau anak kita nakal atau melakukan apa gitu ya, permasalahan yang serius, kita mengatakan guru sekolah minggu nih piye gitu ya. Lah padahal ki anake sapa gitu ya. Harusnya kan ini tanggung jawab dan tugas dari orang tua. Orang tua yang paling bertanggung jawab, bukan guru, apalagi guru sekolah minggu yang cuma seminggu sekali ketemunya. Ini anaknya siapa? Ini orang tuanya yang harus bertugas dan bertanggung jawab untuk mendidik anaknya. Nah, dengan COVID-19 ini kita diingatkan kembali dan dikembalikan lagi fungsi dan peranan kita bahwa tanggung jawab mendidik anak itu ada pada orang tua.
Kalau perkara kita tidak siap dan kita syok itu hal lain gitu ya. Tapi segi positifnya adalah kita diingatkan kembali. Kita dikembalikan gitu ya. Bahwa itulah tugas orang tua. Dan tugas orang tua ya berarti dua-duanya bapak dan ibu. Sebetulnya dalam kekristenan kan tidak ada hierarki bapaknya dulu atau ibunya dulu kan tidak ada gitu ya. Jadi dua-duanya bekerja sama untuk mendidik dan membesarkan anak-anak. Tapi kalau kita lihat ya, misalnya kita bandingkan ya dengan saudara-saudara kita yang Muslim, saya pernah dalam satu diskusi, saya ya baru sadar ketika mereka cerita begini, kan seharusnya imam dalam keluarga kan bapak, tapi ternyata ada bapak-bapak itu yang malah tidak fasih, tidak bisa baca Quran dengan lancar, misalnya, pokoknya kehidupan keagamaannya itu tidak semendalam ibu. Jadi akhirnya fungsi itu kan juga jadi bapak dan ibu, karena kalau diserahkan seluruhnya pada bapak, bapaknya juga tidak sanggup. Jadi ada kerjasama antara bapak dan ibu. Dan bahkan ada seorang dosen UIN Sunan Kalijogo di Jogja yang menulis itu dalam artikel dengan penelitian pada beberapa orang tua dan sebagainya, bahwa ada sharing tugas dan tanggung jawab antara bapak dan ibu di dalam mendidik iman untuk anak-anaknya. Karena misalnya waktu kemarin bulan puasa itu kan masih lockdown gitu ya. Jadi semua kan dilakukan di dalam keluarga. Tadi di dalam video kan juga diingatkan, wah ini mau sahur, habis sahur terus lah. Sahur kan tidak cuma makan, tapi ada pelajaran agamanya di situ. Nah, itu tugas orang tua. Lalu nanti habis itu sekolah, tugas orang tua lagi. Wah, berat sekali itu tugas orang tua. Jadi, itu diingatkan dan dikembalikan lagi, itulah yang harusnya dilakukan oleh orang tua, yang selama ini kita sudah subkontrakkan kepada yang kita anggap profesional. Nah, ketika dikembalikan lagi ke kita, bingunglah kita, karena biasanya semua sudah ada pembagian tugasnya, kok sekarang jadi kembali ke orang tua. Nah, tapi kembali lagi pertanyaannya, ini anaknya siapa? Jadi tugas dari pemilik anak itu jadi menjadi tugas dari orang tua. Silakan Pak Mungki. Ya, jadi apa yang diingatkan oleh Bu Tabita ini sangat penting ya. Jadi mungkin memang tidak sama persis antara tugas orang tua Israel dengan orang tua masa kini karena perubahan-perubahan zaman dan sebagainya, tapi ada banyak prinsip yang sebenarnya sama. Misalnya mengajarkan iman itu kan tidak selalu harus mengutip ayat-ayat Alkitab, tetapi satu keteladanan gitu ya. Keteladanan yang nyata, yang dirasakan, yang bisa dilihat oleh anak-anak gitu. Nah, banyak di antara saya tidak tahu banyak, tetapi ada orang tua yang memang mungkin tidak terlalu menaruh perhatian pada masalah-masalah ini. Padahal jikalau setiap orang tua secara serius memperhatikan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengajarkan iman kepada anak-anaknya melalui keteladanan hidupnya itu, ini juga sebenarnya untuk masa depan anak itu sendiri gitu. Sehingga beberapa kasus yang terjadi yang saya lihat itu bagaimana buruknya relasi antara orang tua dengan anak ketika anak itu sudah beranjak dewasa, itu sebenarnya tidak lepas dari ketidakpedulian orang tua ketika anak-anak itu masih usia dini. Mungkin tidak memberikan keteladanan yang baik, tidak memberikan perhatian pada kehidupan imannya, sehingga anak bertumbuh tanpa arahan dari orang tua gitu. Nah, setelah terjadi seperti itu,
relasi yang rusak, atau kemudian anak yang ya enggak karuan begitulah hidupnya, kebanyakan kemudian yang terjadi hanyalah penyesalan dan penyesalan gitu ya. Meskipun ada juga orang tua yang tidak mengakui bahwa itu kelalaiannya gitu ya. Tapi saya yakin bahwa apa yang terbentuk sekarang ini tidak bisa dilepaskan dari proses yang panjang yang dulu tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya gitu ya. Nah, kadang-kadang memang dalam hati saya juga ada keprihatinan bahwa kita ini seringkali mengadakan seminar-seminar parenting begitu ya. Yang sebenarnya membutuhkan itu malah justru tidak datang gitu ya. Yang datang itu yang sudah tidak punya anak kecil gitu. Padahal yang butuh betul-betul perlu memperhatikan itu adalah orang tua yang masih punya anak kecil supaya dibekali dan tidak terjadi keterlambatan gitu. Kalau sudah terlambat sulit sekali untuk memulihkan kembali ya. Jadi itu yang menurut saya perlu di-refresh ya. Bahwa orang tua ya punya tanggung jawab yang serius untuk mengajarkan iman kepada anaknya ya. Tidak selalu dia harus hafal cerita Alkitab. Sebenarnya itu ada banyak buku-buku cerita Alkitab anak-anak yang bisa dibacakan. Orang tua tidak harus menghafal gitu. Dibacakan. Jadi anak-anak juga mulai mengenal cerita-cerita Alkitab, ada pesan-pesan moral, ada pesan-pesan iman yang disampaikan di situ, dan jikalau itu terus dilakukan sampai dengan anak usia remaja di mana mereka sudah bisa mulai mengikuti aktivitas remaja di gerejanya, itu kan pasti membentuk kepribadian anak ya. Pasti sangat penting ya, sangat signifikan peran orang tua. Apa yang dilakukan oleh orang tua itu dalam pembentukan karakter dari si anak itu. Yaitu komentar saya, Bu. Ya, terima kasih Pak Mungki. Jadi saya bisa melanjutkan yang dikatakan Pak Mungki, kalau Bapak Ibu ditanya warisan apa yang diberikan oleh Bapak Ibu kepada anak-anak. Warisan iman. Harusnya warisan iman kan? Tapi seringkali orang merasa, wah saya kan sudah mengumpulkan harta yang sampai 7 turunan juga tidak habis. Itu warisan saya pada anak cucu dan seterusnya. Sampai gantung siwur toh turunan 7. Lalu ada yang mengatakan ya saya sudah mewariskan pendidikan. Dia sudah sampai kuliah S1, S2, S3 itu cukup. Itu warisan saya gitu ya. Tapi seringnya lupa loh warisan iman. Bu Tabita. Oh iya, silahkan Pak. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk mewariskan iman kepada seorang anak sehingga ketika dia menghadapi suatu peristiwa, dia tidak kecewa terhadap gereja, meninggalkan gereja, bahkan meninggalkan Tuhan. Nah, itu tidak bisa dikotbahkan, Pak. Itu harus terwujud dalam seluruh kehidupan keluarga itu. Kalau dari kecil anak sudah melihat bagaimana cara orang tua itu menyatakan imannya, menunjukkan imannya pada Tuhan. Kalau sedang menghadapi masalah itu bagaimana? Itu yang tertanam dalam diri anak. Jadi warisannya bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi, tapi itu pembentukan iman yang terus-menerus. Maka ayatnya kan mengajarkan berulang-ulang. Jadi pembentukan iman itu terus-menerus dalam keteladanan. Ini loh, kalau percaya pada Tuhan itu begini. Setiap kali ditunjukkan kepada anak. Jadi anak mengalami langsung, oh iya ya, Tuhan menyertai kita. Dalam keadaan sesulit apapun kita tidak dibiarkan sendirian. Dalam keadaan sesulit apapun Tuhan menolong pada saat yang tepat. Kalau itu menjadi pengalaman hidup dari anak sejak ia masih kecil, yaitu akan terus sudah menjadi bagian dari dirinya.
Kalau orang tua lupa mengajarkan itu, lalu ya tidak ada sama sekali warisan iman diberikan oleh orang tua kepada anak, kita kita percaya Tuhan bisa bekerja tiba-tiba ketika anak itu dewasa gitu ya. Tapi tanggung jawab dan tugas orang tua berarti belum dilaksanakan. Karena itu adalah tugas dan tanggung jawab orang tua yang seharusnya itu dilakukan. Memaafkan, bagaimana cara meminta maaf, bagaimana mengembalikan relasi yang bermasalah antara dua orang begitu ya, atau persoalan-persoalan yang lain. Itu semua pengalaman hidup dari keluarga-keluarga. Bagaimana itu diselesaikan dan dihadapi. Bagaimana menjalani hidup yang tidak selalu mudah. Kalau itu semua dikaitkan dengan iman dan ditunjukkan kepada anak-anak bagaimana makna iman itu di dalam seluruh kehidupan kita, menurut saya anak-anak akan menerima itu dan mengalami sendiri bagaimana Tuhan menyertainya. Kalau itu semua sudah kita lakukan, Bu, apakah kita bisa mengatakan walaupun seorang anak itu jatuh bangun, up and down di dalam iman, dia tidak akan hilang? Ya, kita berharap begitu, Pak. Sekalipun kita kan tidak bisa memastikan 100%, tapi kita sudah menjalankan tugas kita dan tanggung jawab kita, sehingga kita berharap anak itu juga muncul iman di dalam dirinya. Tapi anak itu kan juga bisa dipengaruhi oleh apa saja gitu ya. Yeah. Anak bisa menerima apa yang kita ajarkan, bisa juga menolak. Anak bisa lebih dipengaruhi oleh orang lain. Yeah. Mungkin saja gitu ya. Jadi tidak ada jaminan 100% begitu ya. Tapi harus kita balik begini, Pak. Kalau kita sudah mendidik saja, masih tetap bisa meleset. Apalagi kalau kita tidak mendidik iman. Iya. Iya toh. Tapi jaminan 100% kita tidak bisa. Kita tidak bisa mengikat, mengekang, dan memaksa anak. Karena anak itu ya pribadi yang mandiri. Ketika dia sudah gede, dia bisa memilih jalannya sendiri. Tapi kita sebagai orang tua yang sudah menjalankan tugas dan kewajiban kita, tanggung jawab kita berharap suatu saat anak itu akan kembali ingat dan kembali pada Tuhan. Itu yang terus kita doakan supaya kalau ada anak yang tiba-tiba ingin jalan-jalan sendiri gitu ya. Semoga tidak terjadi, tapi kalau itu sampai terjadi ya jangan kita merasa waduh bagaimana gitu ya, lalu putus asa gitu. Kita tetap berharap, mendoakan dan berupaya begitu. Tapi untuk mengantisipasi sebenarnya sejak sedini mungkin kita selalu menunjukkan kepada anak tentang iman itu secara nyata dalam hidup kita. Makasih, Bu. Ya, sama-sama Pak. Kadang-kadang itu yang kita lupa. Karena kita merasa kalau mengajarkan iman itu ya kayak guru sekolah minggu. Tidak gitu ya. Justru ketika kita menghadapi masalah-masalah dalam keluarga. Ya, baik Bu. Ya, bisa lanjut ke 5 ya, karena lanjut jam 9. bagian terakhir ya, karena mungkin tinggal 10 menit. Ya. Perbarui hidup. Apakah yang akan Bapak, Ibu, dan saudara lakukan sebagai orang tua? Apakah yang akan Bapak, Ibu, dan saudara tularkan pada orang tua lain gitu ya? Mungkin mendapatkan sesuatu mau ditularkan. Dan bagaimanakah perubahan peran orang tua dalam mendidik anak sebelum, saat, dan setelah pandemi? Jadi mungkin ada perubahan atau mungkin tidak. Mungkin prinsipnya sama, tapi pelaksanaannya praktisnya berbeda. Nah, ini merupakan jawaban masing-masing ya. Setiap orang dari kita dapat menjawab. Apakah yang akan Bapak, Ibu, dan saudara lakukan sebagai orang tua? Silahkan menjawab. Kalau ada yang mau menjawab dengan suara boleh, kalau tidak silahkan menjawab dalam hati. Apakah yang akan Bapak, Ibu, dan saudara lakukan sebagai orang tua? Mungkin ada sesuatu yang selama ini terlupakan. Nah, Bapak Ibu berjanji saya akan melakukan ini. Kemudian kalau Bapak Ibu dan saudara sudah memahami hal ini, tugas
dan tanggung jawab orang tua, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara juga mau menularkan, memberitahukan kepada orang tua lain tentang tugas dan tanggung jawab orang tua. Kalau ada yang mengeluh, Bapak, Ibu, dan Saudara bisa menularkan apa yang Bapak, Ibu pelajari dan mengerti kepada mereka. Kemudian perubahan peran dari orang tua untuk mendidik anak sebelum pandemi, mungkin kita subkontrakkan. Saat pandemi kita diingatkan kembali pulang kembali kepada tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua, semua dikembalikan pada orang tua. Nah, setelah pandemi bagaimana? Jangan lalu kita mengatakan, oh sama seperti sebelumnya, kembalikan lagi ke sekolah dan guru sekolah minggu, lalu kita subkontrakkan kepada mereka. Seharusnya ada perubahan, ada pembaharuan. Jadi sebelum dan setelah pandemi harusnya berbeda. Karena kita sudah mengalami saat pandemi, kita benar-benar kayak diingatkan kembali, disentil gitu ya. Ini tugasmu, ini tanggung jawabmu sebagai orang tua. Maka setelah pandemi harusnya tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua tetap kita teruskan, bukan kita berikan kepada guru dan gereja atau guru sekolah minggu. Nah, silahkan itu direnungkan dan dijawab di dalam hati atau mungkin ada yang mau bersuara. Ya, Bu Tabita. Jadi begini, saya kehilangan kehilangan satu tradisi dalam keluarga saya. Ketika anak-anak sudah mulai besar atau ketika saya sudah keluar dari keluarga besar saya, yaitu persekutuan keluarga. Nah, ini mungkin dalam masa pandemi ini mungkin bisa kita giatkan ya. Artinya memang marilah kita kembalilah ke yang dulunya kehidupan rohani itu ada di keluarga. Mungkin ketika sebelum pandemi kita anggap itu baik-baik saja. Tapi ketika saat pandemi ini aku kudu ngapain sih? Gitu kan saya jadi bingung gitu. Mati gaya. Nah, itu akhirnya mungkin istilahnya di keluarga kami pun juga apa yang bisa kita lakukan, saya berebut dengan istri saya. Ya kita hidupkan lagi aja lah. Yuk kita doa bareng, baca firman bareng seperti itu. Tapi ini baru mulai juga, Bu, karena baru ingat. Yang jangan dilupakan, Pak, jangan cuma baca Alkitab dan doa, tapi sharing pengalaman, sharing perasaan, pemikiran, itu yang akan menarik. Soalnya kalau cuma formal baca Alkitab berdoa, anak-anak bosen, Pak. Oh iya, terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, itu belum kita lakukan. Ada diskusi gitu. Kita hargai pendapat anak. Bukan cuma orang tua menasehati anak, anak juga menasehati orang tua. Iya, betul itu, Bu. Tapi belum bisa belum bisa dimainkan itu. Orang tuanya enggak mau dinasehati anak. Oh, kamu anak-anak ngapain tahu apa gitu ya. Tapi mungkin satu saat ada pendapat yang aneh ya. Jadi sama seperti konsepnya pada waktu dulu, bahwa roh itu kan bisa berkata lewat siapa saja ya, Bu ya. Nah, mungkin anak kita juga menjadi sarana untuk menyadarkan kita sebagai orang tua kan. Oh iya, jelas, bisa. Jadi mungkin itu bisa terjadilah seperti itu, kita sharingkan, kembali lagi kita nguri-uri atau sesuatu yang hilang dalam saat sebelum pandemi itu, persekutuan keluarga kalau di tempat kami. Itu. Yeah. Bagus, Pak. Bagus. Ya, bagus, bisa dilanjutkan dan ditingkatkan dengan sharing perasaan, permasalahan dan sebagainya. Kadang orang tua itu tidak sharing pada anak, menceritakan kesulitan yang sedang ada. Sehingga anaknya itu tidak berempati pada orang tua. Misalnya orang tua kesulitan keuangan, tapi tidak cerita pada anak. Anak kan tidak tahu toh, dikira orang tuanya kaya terus. Lalu minta ini, minta itu, orang tuanya stres. Anakku ini kok tidak ngerti ya? Memang tidak ngerti kok, udah dikasih tahu. Iya, terbuka gitu loh. Papa memang sedang tidak punya uang, jadi bukan karena papa tidak sayang kamu. Tapi tidak punya uang ya tidak bisa beli sepeda, misalnya begitu. Jadi anak harus tahu juga situasi yang terjadi pada orang tua dan pada keluarga. Ya, terima kasih Bu Tabita. Terima kasih, itu tekad yang bagus.
Komunikasi, Bu. Saya mau men-sharekan, boleh, Bu? Oh iya, silahkan. Saya Lina. Dari Bandung ini. Dari Bandung, Oh betul. iya, iya. Oh yang tadi dari Saya Artamani ya? umatnya Ibu Erni. Iya. Kami ini ketika suami masih hidup, maksud saya, suami saya Katolik. Jadi kami biasa ke gereja itu 2 kali, Bu, setiap minggu. Jadi rajin. Kalau saya pagi ke gereja ke GKI, sore itu kami berlima ke gereja Katolik. Itu setiap minggu begitu, Bu. Ke gereja, kalau ke GKI biasanya saya malah sendiri waktu anak-anak kecil atau anak-anak remaja. Tapi kalau ke gereja Katolik, kami berlima. Suami saya nggak mau ke GKI. Kalau ke gereja Katolik kami selalu berlima. Saya dengan anak-anak selalu dibawa. Terus itu berlangsung terus sampai anak-anak dewasa, sampai mereka menikah, mereka keluar kota. Kami tinggal bertiga kalau ke gereja dengan anak yang belum menikah. Selalu bertiga. Sampai sebelum suami saya meninggal tahun lalu. Dan saya suka melihat kalau di gereja Katolik itu selalu ada orang tua yang membawa anak-anaknya ikut misa, anak-anak balita juga dibawa. Terus saat komuni itu diajak ke depan. Ritualnya misalnya kalau ke depan itu kan tangan dikatupkan biasa dengan hikmat gitu. Anak-anak juga diajar seperti itu. Nanti saat tiba di tempat duduk kan biasa berdoa setelah komuni. Anaknya juga diajak berdoa. Jadi dibiasakan gitu. Mereka ibadah itu dibiasakan gitu, walaupun belum ngerti. Masih kecil-kecil kan belum ngerti khotbah apa, tapi dibiasakan berdiri, tata gerak gitu. Mungkin waktu syahadat pengakuan iman ya diikutkan gitu. Jadi saya terkesan dengan hal itu. Terus saya sudah punya cucu. Saya kalau ke gereja belakangan saya bawa cucu. Supaya cucu itu kalau saya agak aneh juga tuh. Kalau cucu saya dibawa di GKI nggak mau diem, berisik. Maunya main malah di luar sama teman-temannya. Tapi dibawa ke katedral, bisa diem, Bu. Sepertinya suasananya tuh, suasana hikmat itu. Aneh juga tuh. Nanti dibawa sama kak engkongnya itu, kalau komuni ke depan, cucu saya ikut. Gitu. Iya. Kalau dibawa ke Itu pesantren nanti tenang dia. Iya. Dan iya, mungkin sekarang suasana ikut mempengaruhi. Suasana iya, mempengaruhi karena gedungnya apanya gitu. Bisa diem. Dan juga mungkin enggak ada anak-anak lain yang lari-lari. Enggak ada, anak-anaknya diem di bangku gitu kalau ada yang dibawa. Karena semua anak diem, dia ikut diem. Iya. Saya melihat sendiri di TC di Perancis itu ya, itu kan ibadahnya tenang terus ya, enggak ada gedumbrang-gedumbrang gitu ya. Tapi anak-anak balita, bahkan bayi-bayi, nangis pun tidak ada suara. Terpengaruh ya, Bu. Iya. Dan apa ya, pendidikan dari orang tua yang membiasakan anaknya kalau ibadah itu tenang. Itu bisa kok. Bisa kalau dibiasakan dari kecil. Iya. Ya, pembiasaan itu penting. Iya, pembiasaan itu penting, betul. Nah, di GKI kebiasaannya itu anak-anak di sekolah minggu tidak ikut kebaktian. Iya. Nah, di sekolah minggu kan memang bebas itu ya. Iya, tapi, jadi seperti main. Betul, banyak main kan di sekolah minggu. Iya. Begitu masuk gereja, ya suasananya kayak sekolah minggu, jadi ingin bermain, lari-lari dan seterusnya. Iya. Itu yang suasana itu memang sangat mempengaruhi. Tapi pembiasaan dari kecil itu sangat penting dan sangat menentukan bahwa ini ibadah, kita harus begini. Anak belum tahu tapi proses sosialisasi itu berlangsung. Iya. Saya pernah lihat di Girisonta ada anak itu masih bayi, masih digendong, belum bisa jalan. Ikut maju kan karena ibunya komuni, mau terima komuni, dia ikut maju tapi tangannya bisa gini loh. Saya itu sampai terharu, walaupun bayi masih digendong, belum ada setahun umurnya, dia ikut digendong. Tangannya kan gini ya Bu ya, disilang. Iya tangannya gini.
Saya sampai terharu sekali melihat anak itu. Nanti di depan dia terima komuni batuk. Iya, betul. Karena dikasih tanda salib di sini. Kasih tanda salib, Kalau ya. di Jawa Tengah namanya komuni batuk. Ini Komuni batuk. Karena bukan komuni hosti, komuni batuk. Lalu sekarang ini Bu, terus terang, sekarang ini di masa pandemi ini, tiap pagi saya ikut misa. Iya. Saya di situ mendengarkan firman Tuhan secara teratur gitu Bu. Jadi banyak orang malah justru pasal-pasalnya sekarang lebih teratur daripada sebelumnya. Iya, tiap pagi jadi ikut misa, malam ikut kompletorium, hari Minggu berkali-kali. Malah pada rajin ibadah ya. Ternyata dari dulu juga Bu Lina ikut misa ya. Dari dulu sih ya, tapi dulu mah jarang, nggak kayak tiap pagi sekarang. Sekarang tiap pagi berdua dengan Ririn. Mungkin orang bilang karena enggak pergi-pergi acaranya sedikit. Tapi mungkin juga ada kerinduan kita karena situasi yang tidak menentu ini, lalu kita lebih membutuhkan pegangan. Iya. Dan jadi seperti PA tiap hari. Seperti PA tiap hari, Bu. Teratur juga itu kan. Misalnya Injil Lukas, pasal perikop demi perikop, runtut, ya. Saya senang juga. Iya, iya. Jadi ada hikmahnya. Sekalipun kita tetap was-was. Baik, Bu Tabita, waktunya saya kira sudah habis ya. Cukup panjang, lebih dari biasanya. Ini jadi mengambil waktunya Bu Tabita lama sekali. Oh, enggak apa-apa. Kalau itu saya senang aja. 9, tapi memang hari ini cukup banyak yang respons, jadi cukup panjang. Bapak Ibu, saya kira untuk malam ini bisa kita akhiri ya. Apa yang sudah diuraikan oleh Bu Tabita tadi sangat baik, sangat penting untuk kita resapi. Kita punya komitmen baru bahwa tanggung jawab mendidik anak, mewariskan iman, itu adalah tanggung jawab kita semua sebagai orang tua. Dan silahkan menularkan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Pendaki pada malam hari ini juga direkam, itu tandanya ada recording, dan nanti akan dipasang di YouTube. Jadi kalau ada teman yang ingin mengikuti semua pendaki dari awal sampai selesai, nanti bisa dibagikan linknya begitu. Dinar nanti akan mengolahnya. Nah, terima kasih banyak Bu Tabita sudah memberikan waktu yang begitu berharga dengan uraian-uraian yang sangat luar biasa. Terima kasih. Jaga Catatan kesehatan. saja Pak Mungki bahwa PPT-nya bisa minta sama Dinar, lalu ada Mitra GKI yang edisi terbaru, ada tulisan saya juga di situ yang menyinggung hal ini. Ada apa namanya soft copy-nya, silahkan minta juga sama Dinar. Oke. Sama Dinar mintanya 2, PPT sama. Ya, PowerPoint yang tadi disajikan oleh Bu Tabita plus artikel tulisan Bu Tabita di majalah Mitra GKI. Itu terbitan dari Sinode Wilayah Jawa Tengah ya. Mengenai hal yang sama, mirip lah ya. Nanti bisa kalau yang membutuhkan artikel dan PowerPoint atau slide tadi, bisa nanti Dinar akan membagikannya. Ya, sekali lagi banyak terima kasih Bu Tabita. Ya, tetap jaga kesehatan. Dan kita akan mengakhiri pendaki kita malam ini dengan berdoa. Saya bisa mohon Bu Erni tutup dengan doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa kami bersyukur Engkau menyertai pendalaman Alkitab kami malam hari ini. Kami bersyukur Ibu Tabita ada di tengah-tengah kami dan membagikan firman Tuhan, serta firman yang diberikan ini memberikan inspirasi bagi kami untuk kami melakukan perubahan-perubahan baik di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan keluarga kami, terutama terkait dengan tanggung jawab mendidik anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan kami yang berikutnya. Tuhan penuh kasih, Engkau terus peliharakan Ibu Tabita di dalam cinta sayang-Mu,
di dalam Ibu melaksanakan tugas sebagai pendeta GKI, sebagai dosen, dan juga sebagai masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia ini. Tuhan juga menolong kami semua di dalam kegiatan kami, kehidupan keluarga kami. Dan biarlah Tuhan semakin hari iman kami kepadamu, kebergantungan kami kepadamu, kemelekatan kami kepada Tuhan semakin kuat, semakin erat. Dan dari situ Tuhan, kiranya kami memancar, kami berkarya di tengah-tengah dunia ini. Nanti malam ini kami semua akan beristirahat. Tuhan menyertai kami, Tuhan menjagai kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, selamat malam semua. Terima kasih. Terima kasih.